Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Hai guys, gimana? Sudah siapkah uji adrenalin? Oh ya, tapi sebelum itu gue mau ucapin terima kasih kepada para penyawer ya Azabnger. Ada Babang Kesepian, WLWL, kayaknya DLI Seles Insto, Yogi Novario, Yang Mulia 31, Dokter Kematian, admin grup jual beli musang, buset capek gue. Budi, Puan Mesuk Angin, Leon anak Bu Puan, dia orang mana sih? Pemilik dokumen Super Semar, Aldiars, tetangganya Ketua KPI, King Slayer, dan The Sambolorian. Ya udah deh, nonton aja dah nih film, capek gue. Skuy. Film yang mungkin membuat mata kalian berisi efek JJ ketika menontonnya dibuka dengan sebuah tari-tarian yang dimana membuat bapak-bapak ini sakne ketika menontonnya dan langsung melakukan saweria ke penari yang dianggapnya bisa dibungkus. Terkecuali Begunal ini yang gak ada mau menyawernya karena kalah good looking dengan wanita ini. Nah, selesai menari, Begunal di film ini pun datang bernama Ina yang seperti orang datang bulan akibat merasa uang yang didapatinya begitu sedikit. Gila. Nari gitu doang dapat 300.000 masih ngeluh. Nah kali itu ketika pulang ngedumelah si Ina karena kalah good looking. Dan kebetulan datanglah musuh bebuyutannya bernama Pian. Buset, Pian gak tuh? Yang langsung melakukan open war dengan cangkemnya karena Ina mengira Pian jadi good looking akibat download susu HD di seorang dukun. Alhasil keesokan harinya Ina yang baru ngespon dari tidurnya, ia pun langsung meminta perhiasan ibunya secara paksa untuk dibawa ke pegadaian agar ia bisa download susu HD di seorang dukun dan bisa bersaing dengan Pian yang Ina anggap cantik hanya karena download susu. Kemudian datanglah Ina ke seorang dukun zaman now, buset dah. Udah pakai pantopel sama jas aja ya. Ini dukun apa pejabat dah. Dan si Ina pun langsung meminta didownloadkan susuk agar wajahnya cerah seperti terkena cahaya flash. Memangnya kamu bisa kasih saya apa? Lah, kenapa malah presentasi di depan kamera, Pak? Nah, merasa cuan yang dimiliki Ina cukup, si dukun pun mengeluarkan sebuah black box yang berisi sebuah pupur kematian di dalamnya. Karena siapapun yang menatap si Ina, secara otomatis orang tersebut akan tersakni-sakni dengan si Ina, tak peduli entah mereka berbatang atau tidak berbatang. Dan di malam harinya, selesai shopping jimat sarga akun ML kalian, Ina pun mulai mencoba jimat yang dilapisi plastik putih. Ya Tuhan, kenapa coba tiba-tiba berubah gini grafiknya? Ina pun mengucap mantra-mantra melalui cangkemnya sampai membuat efek jedak-jeduk yang tak karuan mengezoom wajah dan gigi si Ina. Lalu selesai menginstal susu, kini wajah si Ina pun akhirnya menjadi good looking. Apa bedanya ya? Perasaan sama aja dah. Nah, hari demi hari, Ina pun selalu membaca kalimat awas ada mobil yang tertulis di kertas coklat ini karena ternyata itu adalah satu-satunya cara untuk mengaktifkan cheat auto good looking di mana kameramen lagi-lagi ngezoom wajah si Ina, bibirnya, dan juga hidungnya. Lalu kejadian itu pun berhasil dilihat oleh ibunya yang langsung masuk ke dalam melakukan open war dengan cangkemnya. Tapi tetap saja karena sudah umur, tentunya demi kekuatan cangkem ibunya tak berefek apa-apa ke si Ina karena Ina langsung mengusir ibunya dari sana sambil memberikan kata-kata yang membuat saya emosi ingin memasukkan Ina ke rahim ibunya kembali. Dan aku gak butuh kasih sayang dari ibu. Nah, jangan dicontoh ya adik-adik terkedik-kedikku. Sayangi ibumu, cium kakinya tiap hari, dijamin harta tata warisan keluarga auto jatuh ke tanganmu dah. Kala itu ketika mengusir ibunya, tangan Sina pun tiba-tiba digeprek oleh pintu yang didorong oleh kru film. Dan yang bikin saya geleng-geleng kepala, bisa-bisanya ada warga tiba-tiba ngespon di sana buat nolongin. Itu rumah Hina nggak ada pintunya kali ya, siapapun boleh nyelonong masuk. Kamu yang sabar ya. Datang ke sana cuman bilang yang sabar ya. Nah, di sisi lain ada Pian yang sedang memperdalam ilmu tarian penarik rezekinya. Ya, saya nggak tahu ini tari atau lagi belajar ilmu tai chi. Lalu datanglah si Ina dengan santunya menemui bosnya dan langsung menggunakan jurus kedipan matanya. Iya. Alhasil si bos yang menatap mata Ina, ia pun langsung tergenjutsu, membuatnya tersakni-sakni tak karuan karena si bos langsung menerima si Ina kerja padahal baru kemarin Ina di-kick dari tempat kerjanya. Ya ilah, ini tukang sound system ikutan kena efek. Dan saat acara perform tarian penarik saweran, para begunal entah bapak siapa ini, aduh, dengan gilanya memberikan banyak saweran ke si Ina. Nyawer ke penari elit, nyawer ke kota amal, sulit.
Terlebih lagi akibat si Ina menginstal susu, segala jenis bisnis pun masuk ke Ina, sampai ia pun kesusahan membuat jadwal untuk para kliennya karena saking laris manisnya goyangan miliknya. Buset dah, ini kalau di toko Orin udah jadi star seller. Namun walaupun udah laris manis, ya namanya juga manusia selalu merasa kurang. Ina pun bisa-bisanya ingin mengupgrade susunya agar lebih gacor parah, supaya bisa mengalahkan gaji-gaji para koruptor. Tapi keesokan harinya belum juga upgrade susu, susu yang lama tiba-tiba menghilang entah kemana. Jadinya si ibu yang masuk kamar, ia pun langsung dituduh oleh Ina yang membuang bedak cap mantap jiwa miliknya. Alhasil si ibu yang kesal diberi beribu bacotan yang tak karuan. Ia pun akhirnya mengeluarkan kekuatan cangkem level maksimalnya, karena jika kalian mendengar secara langsung, pastinya akan langsung mengenai mental kalian. Bu, jujur dong, cukup kita, cukup! Marahnya natural banget ya, seperti mama pada umumnya. Kalau nadanya udah naik gitu, gue auto suren dah. Takut kena anger jemuran, apalagi sandal swallow. Aduh, damage-nya nggak ngotak guys kalau sampai meet and greet sama bibir. Dan karena tak mendapatkan info di mana bedaknya, ketika akan logout dari rumah, Ina pun malah melakukan selebrasi terlebih dahulu dengan gaya berseleding di lantai. Lalu lagi-lagi datanglah ini mak yang bukannya membantu malah mengsindra tensekan Ina ke pintu, membuat Ina semakin marah karena mengira ini mak mau membuat Ina terdeletkan dari dunia. Kala itu dengan emosi setinggi dosa para koruptor, Ina pun sampai mengatakan azab passwordnya. Allah itu murka sama saya. Emang mana buktinya? Dan Eudora pun langsung menampilkan dirinya hingga membuat Ina langsung surrender karena ia malah balik masuk kamar agar tak terkena tembakan petir dari Eudora. Wah, keputusan yang bagus ya Ina. Kemudian saat malam harinya datanglah Ina ke rumah si dukun zaman now untuk meminta mengupgrade susunya, tapi entah kenapa ini dukun seperti terkena senjatanya sendiri. Karena matanya malah lirik-lirik nakal ke si Ina. Setelah lirik-lirik nakal, si dukun pun berkata kalau kemarin ada juga sosok begundal yang meminta menginstal susu. Jadinya si Ina yang mendengar itu, ia pun menambah lagi level pengupgradean susunya agar tak ada seorang pun yang bisa adu mekanik dengan ke good lookingan si Ina. Nah, selesai membeli susu, ada si Pian yang selesai mematikan mic. Nggak dong. Ada si Pian yang tiba-tiba ngespon di sana padahal lokasinya di tengah hutan, dan ia pun berhasil memergoki Ina, apalagi ada juga mama yang ngespon di sana memberitahu Pian kalau rumah tersebut berisikan dukun terkuat di dunia yang bisa membuat orang terkelepak-kelepak dengan mantra sihirnya. Singkat cerita, saat Ina prepare untuk melakukan tarian penarik saweran, para anggota skuadnya pun mulai iri dengannya karena sudah naik jabatan memakai kebaya warna merah. Ya mungkin Ina sekarang jadi ketua skuad, bukan lagi Pian. Lalu mencium bau-bau cangkem yang sedang bergibah, Ina pun langsung open war di sana. Tapi karena kalah jumlah, si Ina pun langsung memanggil bosnya untuk mengusir para minion level 1 ini dari sana. Sementara si Pian masih stay di sana, melakukan adu mekanik dengan Ina hingga Ina pun harus kalah karena ia berhasil didorong sampai mengedik sebuah erak dinding. Dan pertandingan ini pun dimenangkan oleh Pian Mahaputri. Nah, ketika berkaca di kamar mandi, Ina pun mengeluarkan bedak sakti level maksimalnya sehingga noda-noda membandel di pipinya pun bisa di-delete secara otomatis. Dan Ina menjadi glowing lagi seperti sebelum tergedik erak dinding. Di sisi lain ada mak ini yang menelpon Ina mengatakan ibunya akan terbenetkan. Namun tentunya cangkem Sina yang mungkin belum mengenal apa itu durhaka dan neraka, ia pun malah berkata seperti ini. Udahlah, kalau waktunya mati ya mati aja. Wah, sungguh ramah sekali ya teman-teman kata-katanya. Selesai menelpon, mulailah Sina perform melakukan tarian gaya tai chi-nya. Buset, ada Madun. Ini Madun udah gede ya? Gila, mirip bener cuy. Dimana si Madun udah besar ini sangat tersakni melihat tarian si Ina, hingga ia pun maju untuk memberikan saweran dan berkata, ngomong aja pacar aku. cepet banget cangkemnya nembak cewek. Ya ginilah, asal duit banyak ya santuy pasti diterima. Selesai menyawer, akhirnya si Madun berhasil membungkus Ina, membawanya ngedate di warung Bu Judes. Dan tanpa basa-basi, si Madun lagi-lagi menembak Ina karena jika Ina mau, Ina akan mendapatkan banyak cuan dari Madun, bahkan akan membelikannya rumah di sebelah rumah Raffi Ahmad. Seriusan, Kang? Alhasil tanpa mengucapkan rahim aku anget bang, si Ina pun mau aja karena kapan lagi kan dapat kesempatan jadi OKB. Nah, setelah dinner bareng, datanglah si Ina ke rumah sakit berniat mengucapkan selamat terbendetnya untuk sang ibu, tapi... Kamu gak usah banyak bicara.
kalau kamu gak bisa bicara dengan baik. Dan akibat mendapatkan ulti dari sang ibu, Ina pun langsung lock out dari sana lalu berhenti membiayai pengobatan ibunya agar sang ibu benar-benar ngefly menuju alam gaib. Lagian ini emak sakit apa sih? Selang bensin di tangan tapi perbannya benar-benar bersih. Di sisi lain, si dukun zaman now pun mencoba mengupgrade level susu Sina agar menuju yang tak terbatas dan melampauinya. Namun apa daya, susu di dalam kota itu pun mengeluarkan efek glitch yang sangat real banget. Dan saat dibuka, keluarlah efek-efek gelap yang membuat si dukun garuk-garuk seperti keras sakti. Hingga akhirnya si dukun yang tak kuat menangkal kekuatan itu, ia pun akhirnya menjadi manusia bau. Tapi serius loh, ini dukun jadi bau. Kemudian besoknya ada Ibu Ina yang sedang bersih-bersih. Ia pun merasakan aura-aura klepon yang samar-samar dari dalam laci yang ternyata berasal dari bedak mantap jiwa Jos milik si Ina. Dan mengetahui ibunya masuk tanpa izin, Ina yang kesal pun memulai open war-nya dengan tujuan mencari gelar top global anak durhaka di neraka, di mana open war itu dimulai dengan pengaduan cangkem dan ditutup dengan sentuhan ramah lingkungan hingga kepala si ibu menggedik sebuah beton. Dan mengira ibunya wasted, Ina pun langsung kabur dari sana berniat pindah universe, namun di jalan bertemulah ia dengan Madun lalu karena gagal fokus, si Ina pun malah nyungsep sementara Madun yang ingin membantunya, dia malah nyungsep juga. Tapi sebelum benar-benar nyungsep, mereka pun sempat melakukan adegan tarik tambang hingga akhirnya Sina pun berhasil diselamatkan dari adegan nyungsepnya dan tak jadi terbenetkan. Nah, di sisi lain ada Ria bibi Sina yang membawa ibu Ina ke rumah sakit. Beruntung kata dokter, si ibu hanya mengalami koma dan sekarang nyawanya sedang tarik tambang dengan malaikat kematian. Kemudian kembali ke si Ina, aduh pusing gue nyertain. Ia pun diberikan rumah oleh Madun dengan view gedung sakral. Hal itu dilakukan Madun karena Ina cerita kalau ia sudah dizolimi, dituduh telah mengwastetkan ibunya. Ya ilah, padahal ibunya belum mati loh. Sementara si Ria, ia pun mulai bertanya ke para warga di mana keberadaan Ina karena ia berniat menyemackdownnya dengan ulti Atlas. Dan setelah mengetahui Ina sedang kumpul kebo dengan dedemenannya, Ria pun langsung cus OTW ke sana ditemani oleh emak ini. Buset dah, ini kameramen gabut bet dah. Faedahnya apa nyorot di bawah pelek bahan? Dan saat sudah sampai di lokasi, pasif cangkem si Ria pun langsung aktif, memberikan ribuan bacotan tanpa henti. Tapi seketika bacotan itu pun bisa ditangkal oleh si Ina setelah ia memberikan uang tutup cangkem bibinya agar mau lock out dari rumahnya. Nah, di sisi lain ada si dukun zaman now yang bau banget sedang berbelanja di warung Bu Judes. Alhasil para warga yang mencium bau ketiak si dukun, mereka pun langsung demo ke Pak RT untuk melakukan voting agar Pak RT mau mengeluarkan dukun itu dari kampung mereka karena tak kuasa menahan bau ketiaknya. Lalu di malam harinya mulailah para warga datang ke rumah si dukun sambil membawa obor. Ya entah buat apa, tapi saya yakin kalau sampai kebakaran mereka cuma bisa bengong doang. Dimana saat itu Pak Dukun sedang menahan sakitnya sampai merenung seperti Roger Sumatra. Sedangkan para warga dengan barbarnya ingin mendobrak kamar si dukun sampai sebuah obor pun terjatuh ke kasur dan membuat sebuah ulti valir. Nah, baru juga dibilangin kejadian kan? Dan saat para warga sedang asik memadamkan api, si dukun pun langsung kabur dari sana. Kemudian di tempat Ina, saat sedang asik berbicara dengan kameramen, sebuah ulti Johnson spek carry pun muncul sambil mengatakan, "Awas ada mobil!" Hingga susu di wajah Ina pun auto terinstall dengan sendirinya. Selesai digedik oleh Johnson, Ina pun bertemu dengan si Pian dengan background rumah dukun yang dilanda naga COC, di mana si Pian berkata kalau ia akan cus mengadu ke Bu Ustadz kalau si Ina menggunakan susu. Jadinya saat di perjalanan mengadu, dari belakang Ina pun menggedik si Pian sampai membuatnya kesakitan lalu tershutdownkan dengan gaya sirkus. Dan agar tak ketahuan Ina mengdeletkan si Pian, ia pun membuang jasad Pian ke sebuah sungai. Gila, sadis sekali nih orang. Lalu keesokan harinya, karena wajah si Ina semakin memburuk seperti game 2 bit, ia pun berniat mencari si dukun dengan menutupi wajahnya menggunakan masker yang entah ini masker ukuran berapa. Buset dah, itu masker gede kali. Dan si Madun yang melihat Ina pakai masker, ia pun mengira Ina sedang sakit. Jadinya ia berusaha menghibur Ina dengan menghadiahkannya sebuah mobil. Gila,
Gabut kali dah hadiahnya. Namun saat Ina mengecek itu mobil, maskernya pun tiba-tiba lepas sampai membuat si Madun terbagongkan dan AFK. Tapi seketika Ina pun beralasan kalau wajahnya sedang mengalami pembaharuan yang harus segera ditangani oleh dokter. Besok aku akan bawa kamu ke luar negeri untuk operasi plastik. Kang, ke Korea atau ke Thailand, Kang? Buset, Thailand nggak tuh? Mau tambah batang kah? Nah, saat sore harinya, si Ina yang sedang jogging, ia pun bertemu dengan si dukun yang lalu mengejarnya untuk meminta ganti rugi karena aplikasi susunya tiba-tiba error. Tapi si dukun bukannya memberikan sebuah solusi, melainkan mereka berdua mendebatkan hal yang sama satu sama lain. Goblok emang. Bapak lihat, lihat muka saya. Lihat deh, lihat muka saya. Malah saling lihat-lihatan. Setelah saling suruh lihat-melihat, Ina yang kesal, ia pun membuka segel password Azab dengan berkata, "Azab, passwordnya." Aku nggak takut sama dia. Sampai ulti banteng pun meledakkan gunung, membuat tanah yang dipijak Ina seketika terbelah. Dan itu tentunya di luar prediksi BMKG, namun beruntung ini begundal berhasil selamat dengan kondisi baju Shopee-nya berisi banyak noda membandel. Kemudian ketika di rumah, Ina pun mengamuk-ngamuk dan datanglah si Madun juga ke sana untuk menumpang ngecas. Tapi saat melihat wajah si Ina, alamak! Madun pun begitu kaget melihat wajah si Ina yang kini lebih buruk dari grafik game 2 bit yang gak ada pintunya. Hingga akhirnya si Madun mengusir Ina dari sana karena mata si Madun tak kuasa menahan grafik wajah si Ina yang sungguh memanaskan mata. Nah, saat keluar dari rumah, datanglah 2 unit Panglima Tempur untuk menangkap Ina karena ternyata si Pian berhasil dibangkitkan oleh bapak ini yang sekarang sudah menguasai ilmu Edo Tensei. Alhasil, Pian pun melapor ke Panglima Tempur agar si Ina bisa meet and greet dengan jeruji besi. Malam harinya saat si Ina dibawa ke rumah sakit Polsek, ia pun tiba-tiba mengeluarkan cakra QB dan karena kepanasan Ina pun kabur dari sana yang entah kenapa bisa dengan mudahnya padahal penjara. Gila nggak tuh? Dan saat sudah jauh berlari, kakinya pun tiba-tiba tak sengaja terkena sliding hingga Ina pun jatuh menyemekdown bumi sampai membuat cangkemnya tak bisa mengeluarkan sebuah suara. Kemudian pagi harinya ditemukanlah ia oleh seorang builder dan langsung memanggil pasukannya untuk membawa Ina pulang. Dimana ketika sampai di rumah, mulailah si Ina meregangkan tubuhnya bersiap-siap untuk pindah alam semesta karena maknya telah memanggil Pak Ustadz untuk mereset segala ilmu hitam di tubuh Ina. Alhasil dengan wajah seperti orang kebelet boker, Ina pun menahan rasa sakit yang tiada duanya sampai wajah ingin bokernya itu pun ngestun, yang artinya Ina sudah terwastetkan. Singkat cerita, ketika penguburan si Ina, para warga pun menggunakan spell Arrival agar langsung sampai di pemakaman dan langsung menguburkan si Ina. Namun saat akan pulang, tiba-tiba kuburan Ina pun mengecerotkan seliter air, sementara dari atas muncullah geledek yang meng-fresh bloodkan nisan si Ina, dan ulti ini pun ditutup dengan ulti Kadita, lebih tepatnya selang pemadam, untuk menyegarkan para warga agar keringatnya tak menempel di badannya dan menyebabkan bau badan, karena takutnya nanti jika mereka bau, nasib mereka akan sama seperti si dukun yang hanya karena bau badan, satu squad api gratis datang ke rumah untuk mengusirnya. Oke, pesan immortality-nya di sini, jika Anda kurang good looking, janganlah pernah berpikir sekali-sekali untuk menginstal susuk. Cukup alihkan ke good lookingan itu menjadi ke good rekeningan. Maka dari itu gue selalu bilang, jika Anda tidak terlahir good looking, setidaknya kalian masih bisa bekerja dan mendapatkan gelar menjadi the good rekening. Sama aja cuy, ada uang auto glowing kalian. Tapi intinya, stay wak-wak guys.